Oke, hari ini materi kita adalah tentang pendahuluan lah ya, bisa kita katakan pendahuluan pada pelaksanaan konstruksinya. Jadi ada dua materi hari ini. Yang pertama ini adalah tentang alat konstruksinya yang digunakan, ya, alat berat yang digunakan pada proyek konstruksi. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar pemindahan tanah mekanis ya, yang digunakan di proyek konstruksi. Oke, nah eh, inti dari kita menggunakan alat berat di proyek konstruksi adalah dasarnya untuk mengakomodir volume pekerjaan yang kalau dilakukan oleh secara manual oleh manusia itu akan memakan waktu yang lama ya. Jadi kalau volumenya besar, proyeknya apalagi misalnya high rise building atau eh, jalan yang panjang gitu ya, sehingga itu akan bisa dibantu ya, bisa dibantu oleh eh, dengan penggunaan alat berat ya. Nah, jadi proyek konstruksi manapun itu bisa dibantu oleh dengan menggunakan alat berat ya. Jadi yang sering kita lihat ya, yang sering kita lihat itu kalau pada pelaksanaan proyek di jalan gitu ya, jalan kemudian di gedung ya. Nah, itu banyak sekali menggunakan alat berat. Ya. Nah, ini bisa dibagi di dalam pekerjaan tanah dan jalan, kemudian untuk pekerjaan fondasi, untuk pekerjaan pengerukan, alat produksi, dan alat angkat. Ya. Oke, yang pertama adalah untuk pekerjaan tanah dan jalan. Ya, jadi dibagi alat untuk menggali, alat untuk memuat, kemudian mengangkut, menebar, dan memadatkan. Jadi, eh, apa ini? Jadi, alat-alat berat yang bisa kita temui itu adalah biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang eh, volumenya besar ya, sehingga kita dibantu oleh alat berat supaya apa? Kita kan dibatasi oleh jadwal, ya, dibatasi oleh jadwal. Jadi masih ingat kalau dulu di manajemen proyek ya, triple constraint, yaitu ada biaya, mutu, dan waktu. Nah, jadi penggunaan alat apapun di proyek konstruksi, ya tentu kita harus memperhatikan biaya dan jadwalnya, ya, dan mutunya juga, ya. Oke. Nah, untuk pekerjaan tanah dan jalan, yang pertama adalah alat untuk menggali. Ya, untuk menggali itu yang pertama adalah kita melakukan pemotongan atau penggusuran tanah, yaitu contohnya adalah bulldozer. Jadi bulldozer itu digunakan untuk pekerjaan stripping atau mengupas tanah, ya, mengupas tanah. Eh, jadi mengapa kita mengupas tanah, ya? Jadi kalau kita membuka lahan yang sebelumnya belum pernah digunakan, ya, belum pernah digunakan. Jadi misalnya kita harus membuka hutan atau membuka ada lahan sebelumnya, ya. Nah, lahan ini kan harus diolah dulu, ya, harus diolah dulu. Jadi termasuklah kita akan membongkar akar atau memotong pohon dan sebagainya, ya. Nah, termasuk juga lapisan tanah yang ada di atasnya ini tadi, ya. Jadi lapisan tanah itu akan harus harus kita perhatikan dulu, ya, harus kita analisis dulu. Jadi kalau dia merupakan lapisan yang subur, ya, yang gembur, itu kita tidak boleh gunakan, ya. Jadi kalau kita itu orang sipil itu, ya, akan bertolak belakang sama orang pertanian, ya. Kalau orang pertanian nyari tanahnya yang subur. Nah, sebaliknya, kalau teknik sipil ya bermusuhan sama tanah yang subur ini tadi. Karena apa? Karena tanahnya tidak tadi, ya, untuk didirikan bangunan. Nah, sehingga jadi kalau lahan yang belum pernah kita gunakan, yang belum dibuka mungkin ya, maka lapisan di atasnya itu
Bisa jadi tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah atau humus ya, atau lumut dan sebagainya. Nah, itu harus kita kelupas dulu. Nah, alat yang bisa melakukan ini tadi adalah dozer, ya, bulldozer. Termasuk juga kalau ada pohon-pohon, semak belukar dan sebagainya. Nah, jadi ini dibantu oleh bulldozer. Nah, jadi eh, dulu masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu, eh, Sumsel ini termasuk salah satu daerah yang rawan kebakaran lahan, ya, rawan kebakaran lahan. Jadi kalau masa kemarau yang panjang, ya, kemarau yang panjang, karena tanah kita itu banyak gambut, ya, banyak yang gambut. eh, nah, jadi lahannya ini tadi untuk mempermudah kadang-kadang eh, petani atau yang punya kebun secara liar ini tadi, bukan hanya yang liar ya, yang kebun punya perkebunan besar juga kadang-kadang mengambil jalan yang jalan pintas ya, jalan pintas supaya gampang, maka digunakanlah pembakaran ya. Karena apa? Karena murah. Nah, murah dan tepat gitu ya. Nah, tetapi dampaknya terhadap lingkungan itu sangat 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 masif kerusakannya ya, jadi tidak boleh gitu ya, tidak boleh dilakukan pembakaran lahan eh, dengan alasan apapun ya, dengan alasan apapun. Termasuk juga jadi saya juga meinikan kalian juga ya, eh, jangan dilakukan, termasuk juga pembakaran sampah. Ya, sampah itu nggak boleh dibakar sembarangan, nggak boleh ya. Jadi harus harus ada prosesnya dulu, nggak boleh dibakar secara mudah saja gitu ya. Kemudian eh, yang kedua adalah dengan dari kalau tadi adalah pemotongan atau penggusuran tanah ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan alat gali ya, alat gali. Alat gali itu apa? Yang pertama adalah yang paling sering Anda lihat adalah eskavator. Ya, yang paling sering dilihat adalah eskavator. Kemudian ada clamshell dan ada dragline. Ya, oke. Nah, ini adalah bulldozer. Ya, ini adalah bulldozer. Jadi yang eh, ini adalah roda penggeraknya. Ya, ini adalah roda penggeraknya. Di belakang ini adalah shank, ya, cakar atau bajak. Ya. Nah, ini adalah ininya, ada pisaunya atau blade-nya yang digunakan untuk mendorong atau memotong material. Ya. Nah, jadi kalau ini tadi ada roda penggerak menggunakan roda baja atau roller, kalau ini menggunakan roda ban, ya, roda ban. Jadi ini adalah tadi blade-nya atau pisaunya, ya. Oke. Nah, ini adalah shank-nya tadi, ya, atau bajaknya tadi, ya. Nah, stop share dulu deh. Ini banyak yang tidak pakai kamera. Yang pakai kamera pun saya lihat nggak tahu nih, nggak ngelihat juga ke laptop gitu ya. Minggu depan kalau memungkinkan kita offline aja ya. Udah penyakit mahasiswa online nih udah kurang konsentrasi gitu. Saya aja ngoceh-ngoceh, kalian nggak tahu ngapain. Oke, coba jelaskan. Itu tadi saya bilang apa? Rizal, Rizal Fikri. Tadi saya ngomong apa? Menjelaskan bulldozer tadi Bu. Ya, apa fungsi bulldozer?
Apa fungsi bulldozer? Nah, mau lihat dulu kan? Coba kalau tadi Anda memperhatikan apa yang saya jelaskan tadi, sedikit aja. Tapi kamu nggak ngelihat ke laptop kok, saya lihat tadi mata kamu kemana-mana. Siapa lagi tadi ya? Nicholas. Ya Bu, Nicholas, tadi saya bilang apa? Bulldozer tadi apa fungsinya? eh untuk banyak Bu, meratakan bisa Bu. Enggak, saya nggak ngomong itu. Eh Menggali Bu. Jangan sok pintar ya jadi mahasiswa. Jangan merasa kalian tuh dapat A itu benar-benar dapat A. Jangan anggap remeh kami ini ngajar gitu loh. Udah mata kemana-mana, saya ngomong apa juga kalian pasti nggak ngerti gitu. Materi sudah saya kasih. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa multitasking. Mata kalian kemana, kuping kalian kemana itu nggak bisa. Siapa tadi yang bisa menjelaskan omongan saya tadi? Jangan dipikir kalau online ini saya nggak bisa marah ya. Siapa yang bisa? Tadi jelasin. Saya ngomong apa tadi? Tentang bulldozer tadi, apa fungsinya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Eh, Kalau dari yang saya tangkap tadi, Ibu ada menjelaskan bahwa bulldozer itu dia punya cakar itu ada bisa berfungsi untuk mendorong dan bisa juga karena dia di bagian belakangnya ada singsnya atau bajaknya itu dia bisa untuk meratakan tanah atau mengeruk tanah juga. Oke, terima kasih Rio. Nah, jadi walaupun salah sedikit, tapi saya bisa ngerti gitu loh. Tapi kalau sama sekali nggak bisa jawab, menyimpang gitu ya, itu kelihatan banget, itu nggak diperhatikan gitu loh. Udah, ini mau lanjut apa enggak? Kalau semuanya, Fitria mana Fitria? Ya, Bu. Bisa jelasin tadi, setelah itu tadi apa? Yang ada di, apa saya sebut tadi tuh, bulldozer tadi, bagiannya apa? Mohon maaf, Bu. Tadi saya permisi ke toilet, Bu. Sudah izin via chat. Baru balik, Bu. Oh, ya udah. Yang lain, ada nggak? Tadi apa fungsi blade itu tadi? Ada bagian apa saja yang ada di dozer tadi? Ya, silakan. Ya, ya. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Jadi ada yang melekat kalau kalian dengar gitu loh. Ya, saya nggak peduli kalian tuh anak siapa atau gimana gitu ya. Tapi kalau saya sebagai dosen, bu ya didengar. Ya, saya ini, kami ini ya punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kalian yang menganggap remeh, apalagi kalau online gitu loh. Ya, hanya sebagian kecil yang memperhatikan omongan saya tadi berarti. Ya,
Jadi saya nggak terima kalau kalian berlaku seperti itu. Saya bukan hanya ngajar, tapi saya juga mau mendidik kalian punya etika, ya. Oke? Kita lanjut. Oke, ya, ini yang saya inikan tadi ya, bahwa ini ada blade, ini ada shank, kemudian ini adalah roda penggeraknya. Ya, roda penggerak tadi betul yang dikatakan Wanton tadi, ada roda baja, ya, roda baja, dan ada roda ban, ya, ban karet. Oke. Nah, ini adalah ekskavator. Ekskavator jenis backhoe. Ya, ekskavator jenis backhoe. Backhoe ini kalau secara manual ini kita seperti menggunakan cangkul, ya, seperti menggunakan cangkul. Jadi dia bergerak dari depan ke arah badan alat, ya. Jadi kalau Anda tahu cangkul nggak? Nanti kalian ini generasi ini pula nggak tahu pula yang mananya cangkul, ya. Jadi kalau cangkul dia akan bergerak dari depan menuju ke arah badan dari alat. Ya, ini yang paling sering banyak ditemukan di proyek konstruksi di Indonesia, ya di Indonesia. Kemudian sama roda penggeraknya juga ada yang ban atau crawler ya. Nah, ini yang dinamakan dengan power shovel, ya power shovel. Berbeda dengan backhoe tadi yang punya yang kalau kita gunakan secara manual itu seperti kita menggunakan cangkul, ya. Shovel ini, power shovel ini kita gunakan seperti kita menggunakan sekop, ya. Jadi dari arah dalam menuju ke arah luar dari badan alat. Nah, dan bedanya kalau ekskavator backhoe tadi, kalau backhoe tadi bisa digunakan untuk menggali material yang lebih rendah dari badan alat. Jadi materialnya ada di bawah sini, dia bisa. Ya. Nah, tapi kalau power shovel ini kita gunakan untuk material yang berada di lebih tinggi daripada rodanya. Ya, lebih tinggi daripada rodanya. Jadi dia nggak bisa, kalau lebih bawah lagi dia bisa, cuma tidak efektif. Ya, jadi dia akan lebih efektif kalau menggali material yang lebih tinggi daripada roda si alat. Ya, lebih bagus lagi kalau dia berada di atas badan alat. Ya, jadi itu bedanya antara ekskavator backhoe dengan ekskavator power shovel. Ya, kalau yang ini power shovel. Nah, di konstruksi jarang power shovel ini digunakan. Ya, ini lebih banyak di pertambangan. Ya, lebih banyak di pertambangan. Karena apa? Material-materialnya ada yang di atas ini lebih banyak di kondisinya site-nya yang di pertambangan. Ya. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan clamshell. Ya, clamshell ini kita gunakan pada tanah yang berlumpur. Ya, pada tanah yang berlumpur. Jadi kalau untuk pengerukan, ya untuk pengerukan ini kita bisa gunakan clamshell. Jadi nanti ini dalam kondisi terbuka, kemudian dimasukkan ke tanah atau air, ya air yang berlumpur, kemudian kita angkat, ya. Kalau kita angkat, dia dalam kondisi tertutup seperti ini, dia akan terpisah, ya. Airnya akan terpisah, ya. Biasa digunakan untuk pengerukan lah kalau ini, ya. Nah, kalau ini tadi kalau secara manual sama seperti power shovel tadi, ya, sama seperti power shovel tadi, digunakan dari arah yang lebih jauh, ya, kemudian nanti akan di drag atau diseret, ya, yang ini, ya, bucketnya ini akan diseret mendekat ke arah
badan alat. Nah, lengannya ini bisa lebih jauh lebih panjang daripada power shovel tadi ya, karena ini pakai apa namanya crane ya, pakai crane, kemudian ini ditarik sini. Jadi kalau manualnya mungkin seperti kalau kita melempar pancing ya, kalau yang suka mancing ya, melempar kail ya, kail kemudian kita seret ke arah mendekat ke badan alat. Nah, jadi dan ini besar sekali kapasitasnya ya. Si bucketnya ini ya besar sekali. Yang paling besar itu bisa muat satu mobil masuk ke sini ya. Jadi kapasitasnya macam-macam juga ya. Oke. Kemudian yang alat kedua adalah alat untuk memuat ya, yaitu loader ya. Loader ini hampir sama dengan dozer ya, hampir sama, tapi mirip-mirip saja ya, tidak sama. Yang membedakannya adalah kan pada dasarnya kita itu ada traktornya ya, ya. Kemudian ini adalah yang membedakannya dengan dozer tadi adalah loader ini punya lengan ya, ini punya lengan dan ada bucket di sini ya. Kalau dozer tadi hanya blade ya di depannya ya, jadi dia tidak punya tampungan di sini ya, tidak punya tampungan. Kalau loader ini ada bucket yang bisa dimasukkan ya, bisa memasukkan material ke dalam sini untuk diangkut ya, dan lengan ini bisa mengangkat ya, lengan ini kita bisa diangkat, beda dengan dozer tadi. Kalau dozer tadi tidak bisa diangkat lengannya ya, tidak, jadi dia hanya bergerak saja. Ada naik sedikit ya, kemudian didorong gitu. Nah, kalau si loader dia lengannya bisa mengangkat seperti itu. Ya, jadi karena loader ini fungsinya untuk memuat ya, sehingga lengan ini bisa digunakan untuk mengangkut, kemudian mengangkat material dan dimasukkan misalnya ke dalam truk. Ya, misalnya ke dalam truk. Jadi ini lengannya. Kalau ini biasa untuk yang kiri adalah untuk material biasa, ya, material tanah atau batuan. Kalau yang ini ada jepitnya gitu ya, untuk kayu misalnya gitu. Ya. Nah, kalau yang ini biasanya ini untuk tanah keras atau batuan, ya, ininya ya, bucketnya. Oke, nah kalau untuk alat untuk mengangkut ya, jadi secara spesifik hampir semua alat berat itu bisa kita gunakan untuk mengangkut ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah jarak angkutnya ya. Jadi nanti kita akan harus memperhatikan bahwa nanti kita akan belajar tentang produktivitas ya, produktivitas dari alat. Nah, produktivitas itu salah satunya akan dipengaruhi oleh cycle time ya. Jadi waktu siklus dari alat tersebut bekerja untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Ya. Jadi dia akan kalau misalnya waktunya semakin lama untuk menyelesaikan satu pekerjaan, artinya produktivitasnya akan semakin kecil. Nah, jadi ini alat-alat ini ya punya jarak angkut maksimum. Ya, jadi kita harus perhatikan kalau menggunakan alat berat yang bersangkutan ini ya, untuk kita gunakan sebagai alat angkut gitu ya. Jadi kalau bulldozer tadi dia akan efektif untuk jarak angkut yang 100 meter. Jadi tidak boleh terlalu jauh ya. Kalau terlalu lebih dari 100 meter ya bisa saja, cuma jadi tidak efektif kerjaan. Sama loader juga seperti itu ya, loader juga. Nah, kalau scraper itu ada beberapa jenis ya scraper itu ya. Jadi ada yang bisa jarak angkutnya sampai 500, ada yang besar itu bisa sampai 2 km.
Ya, jadi nanti kita belajar tentang scraper, ya, bagaimana dia bergerak gitu ya dan berfungsi. Ya. Nah, yang paling benar-benar sebagai alat angkut adalah truk, ya, adalah truk. Nah, jadi truk itu bisa kita gunakan sampai jarak yang sangat jauh, ya. Jadi kita bisa mengangkut material dengan jarak yang maksimal lah ya. Jadi berapapun itu bisa diakomodir oleh truk. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, saya stop lagi ya. Apa beda truk biasa dengan dump truck? Nah, yang bisa jawab? Apa itu dump truck? Apa beda dump truck dengan truk biasa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya bedanya itu di kapasitasnya sama kalau dump truck itu bisa medannya itu lebih lebih apa? Lebih nggak merata gitu. Kalau truk kan kalau misalnya di tanah-tanah yang bukan aspalnya susah. Kalau dump truck itu karena bannya besar jadi bisa, Bu. Itu kalau Masih belum tepat, masih belum tepat. Oke, masih ada yang mau menambahkan? Apa itu drum truck? Apa bedanya truk biasa sama dump truck? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau Gopar, Rio ya. Oke. menurut ya, kalau menurut saya tuh kalau dump truck itu baknya bisa naik turun, Bu. Kalau truk biasa nggak bisa loh. Oke, itu ya. Prinsipnya dump truck itu bisa kita angkat baknya untuk membuang. Kalau truk biasa nggak bisa. Jadi baknya kalau truk biasa kita harus buka manual ya si baknya dan materialnya harus dipindahkan dibantu oleh manusia. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jadi tentu saja harganya lebih mahal. Ya, dump truck itu harganya lebih mahal karena apa? Karena ada hidroliknya yang harus bekerja di situ ya. Oke, ibu lanjutkan dulu lagi. Nah, ini yang dikatakan Rio tadi ya, bahwa ada hidrolik di sini untuk mengangkat. Nah, kalau yang ini adalah rear dump truck. Jadi dia membuangnya ke belakang. Ya, membuangnya ke belakang. Ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Membuang ke belakang, membuang ke samping, dan membuangnya ke bawah. Nah, tapi ya beda-beda ya, nggak sama ini mesinnya seperti ini, nggak bentuknya tidak akan sama antara yang membuang ke belakang, membuang ke samping, atau membuang ke bawah. Kalau membuang ke bawah bentuk seperti ini ya kotor semua nanti mesinnya ya. Oke, nah ini yang membuang ke samping ya, side dump truck. Ya, jadi dia akan membuangnya ke samping ini ya, buangnya ke samping. Satu lagi yang ke bawah saya nggak punya ininya, nggak punya contohnya ya, truknya. Tetapi scraper ya, salah satu yang membuang ke bawah adalah scraper ya, scraper ini ada. Nah, ini yang dinamakan dengan scraper. Jadi scraper itu ini adalah blade yang ada pisaunya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada pisaunya di sini. Ini bisa terbuka nih. Nanti ada videonya untuk di kuliah selanjutnya, ada videonya ya. Bagaimana dia ini. Nah, ini bisa terbuka. Blade ini akan memasukkan material nanti ke dalam bak ini, dalam bucket mereka ini ya. Sehingga nanti akan tertampung ya material sambil jalan. Ya, sambil dia jalan dia dimasukkannya material ke dalam sini. Nah, jadi ini scraper ini
Dan nanti kalau mau dibuang ke timbunan yang direncanakan, nanti ini akan terbuka. Nah, jadi ini salah satu contoh yang damnya membuangnya ke bawah, ya. Oke, nah ini contoh lain adalah truck mixer, ya, truck mixer. Jadi truck mixer ini digunakan untuk mengangkut beton yang sudah jadi, ya. Di sini adalah kerannya untuk menuangnya. Ini adalah bak tampungan untuk menampung betonnya tadi, ya. Dan si bak ini selalu berputar. Supaya apa? Supaya tidak beku. Ya, supaya tidak beku betonnya, ya. Oke, kemudian sebentar. Oke, kemudian alat untuk menebar. Ya, alat untuk menebar ini bisa kita gunakan yaitu motor grader. Motor grader, ya, bentuknya ini, ya. Nah, shank tadi, ya, cakar tadi atau bajak, ya, bajak ini merupakan attachment, ya, attachment. Jadi kita bisa pasang di beberapa alat berat, ya. Jadi seperti ekskavator tadi, di depannya alat galinya, ya, di belakangnya shanknya, atau bulldozer tadi, ya, di depannya blade, di belakangnya ada si shank ini juga, gitu, ya. Nah, pada motor grader ini adalah blade yang digunakan untuk menebar, ya, menebar atau bisa juga untuk mengikis, ya, untuk mengikis permukaan, untuk perawatan jalan, gitu, ya. Jadi kalau ada rumput-rumputnya atau ada bidang yang permukaan yang tidak rata, ya, maka kita bisa gunakan motor grader ini, ya. Jadi dan gerakannya di sini lebih fleksibel nih. Jadi dia bisa dibelokkan, arah depan ini bisa dibelokkan, ya, dan dengan posisi-posisi blade yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, ya. Nah, jadi ini tadi blade tadi, ya, ini blade tadi yang digunakan bergerak, ya, bergerak untuk menebar material yang ada di depannya, ya. Nah, kemudian untuk yang menebar lainnya adalah finisher. Jadi kalau ini adalah kita gunakan untuk menebar aspal, ya, untuk menebar aspal. Jadi ditampung di sini, kemudian nanti ditebar, ya, disebar, ya, disebar si aspalnya. Kalau untuk kalau yang tadi rigid flexible pavement, ya, kalau yang ini adalah untuk rigid pavement, ya, rigid pavement. Jadi ini adalah alat untuk menebar konkrit, ya, untuk jalan untuk pavement, rigid pavement, ya, rigid pavement. Ya, jadi dia digunakan sebagai foam, ya. Jadi ini langsung diratakan oleh ini, ya, alat ini, ya, diratakan oleh alat ini. Kemudian ini untuk pengolahannya di sini nih, ya, pengolahannya di sini, kemudian nanti diratakan oleh alat yang di depannya. Ini kalau yang di Indonesia saya belum lihat ini digunakan yang seperti ini, ya. Kemudian setelah kita sebar tadi, ya, baik tanah atau beton yang kita gunakan atau aspal, ya, maka kita gunakan alat pemadat, ya. Jadi harus dipadatkan dulu ini tadi, ya. Jadi kalau kita tadi memadatkan beton, memadatkan aspal dan sebagainya, ada akan kita gunakan ada dua proses dengan cara pemadatan yang pakai getaran atau tanpa getaran, ya. Nah, ini adalah
alat pemadat ya yang menggunakan drum yang biasa. Jadi ini untuk permukaan yang halus. Ya, permukaan yang halus kita padatkan. Jadi sesuai dengan, jadi nanti lihat dulu spesifikasinya ya, spesifikasinya kalau kondisi jalan atau jenis permukaan yang kita kerjakan ini tadi, syaratnya seperti apa kepadatan yang diharapkan gitu ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak ya. Kemudian kalau tanah lepas ya, tanah lepas ini kita padatkan dengan menggunakan pemadatan yang drumnya seperti disebut sebagai shipfoot ya, shipfoot. Jadi dia akan berbentuk seperti ini kalau kita padatkan ya. Nah, kalau ini untuk hot mix ya, biasanya digunakan untuk hot mix ya. Kemudian untuk pekerjaan pondasi. Oke, yang sampai yang tadi ada pertanyaan? Untuk pekerjaan jalan? Ada pertanyaan untuk pekerjaan jalan? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Jadi, kita lanjutkan untuk pekerjaan pondasi. Jadi, pondasi itu tentu saja satu pekerjaan yang sangat harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau pondasinya nggak benar, ya bangunannya jadi bisa ambles, bisa guling gitu ya, sehingga harus diperhatikan dengan baik. Ya. Jadi ada dua jenis pondasi ya kurang lebih. Jadi ada pondasi dalam dan ada pondasi dangkal. Ya, jadi kalau bangunannya biasa sederhana kita gunakan pondasi dangkal. Tapi kalau atau kondisi tanahnya ya, kondisi tanahnya. Nah, jadi kalau kondisi tanahnya tidak stabil atau tanah kerasnya jauh di bawah ya, sehingga kita harus gunakan pondasi dalam ya, pondasi. Oke. Jadi pondasi dalam kita bisa gunakan ada yang menggunakan tiang pancang ya, atau bore pile atau Frankie pile ya, atau Frankie pile. Jadi ada yang tahu sudah ini semua ya, sudah ikut kuliah mekanika tanah atau teknik pondasi? Sudah? Sudah, Bu. Nah, apa beda kalau kita pengerjaannya ya? Apa beda kalau kita menggunakan tiang pancang sama bore pile? Apa yang membedakan? Ini saya stop dulu. Oke, apa bedanya? Tiang pancang itu bagaimana sih pengerjaannya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya kalau tiang pancang itu kan dipancang gitu, Bu, sampai nemuin nanti suatu titik ketemu tanah yang keras, Bu. Yang Kalau dipancang itu apa? Yang dipancang itu apa? tiang pancangnya, Bu. Fondasi intinya dalam bentuk apa? Sudah ada dalam bentuk precast. Ya, sudah ada bentuknya. Jadi tiangnya itu tadi adalah beton yang sudah dicor sebelumnya, sudah jadi bentuknya gitu ya. Oke, kalau bore pile? Kalau bore pile bagaimana? Izin Kalau menjawab. silakan. Silakan, tadi siapa? Fitria. Ya, saya Bu. Kalau bor pile itu Bu, itu sistemnya kan bor Bu. Jadi kayak ada bor yang punya drill panjang itu Bu. Nanti itu
dibor, ditembuskan ke dalam tanah dalam beberapa kedalaman. Nanti setelah mencapai kedalaman tertentu, Bu, itu akan dituang ini beton ready mix, Bu. Mm-mm. Diisi sampai dia terisi penuh gitu, Bu, dan dimasukkan tulangan. Kalau tadi kan sudah jadi precast, Bu. Kalau yang Oke, tiang panjang. oke. Jadi intinya adalah satu di tanahnya dipaksa untuk menerima tiang pancang tadi, ya kan? Yang bor pile tidak, ya. Jadi dibolongi dulu gitu ya, dibuat sumur dulu, ya. Kalau bor pile ini tadi, ya. Oke, terima kasih Yadianto dan Fitria, ya. Oke, kita lanjutkan. Betul tadi ya. Ini ya. Ini ya, udah muncul ini ya. Jadi ada tiang pancang, ada tiang bor atau bor pile, dan ada Frankie pile ya. Oke, kemudian pondasi dangkal. Nah, ini alat yang kita gunakan untuk memancang ya, untuk memancang. Jadi nanti crane yang kita gunakan ini tadi, nanti akan ada lengan yang akan memegang dari tiang pancang tadi. Kemudian ini akan dijatuhkan pemancangnya tadi, ya, palunya, ya, palunya. Nah, bisa juga kalau pada tanah yang berpasir, ini tidak dipukul, ya, tidak dipukul, tetapi dia digetarkan, ya. Jadi tergantung jenis tanahnya, ya. Jadi kita menggunakan ini tadi. Dan kalau biasanya, kalau pada daerah yang sudah banyak bangunan yang sudah berdiri di situ, tiang pancang itu tidak disarankan. Ya, tiang pancang yang dipukul tadi, ya, itu tidak disarankan. Karena apa? Karena akan memberi dampak pada lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kalian waktu itu pernah memperhatikan nggak waktu ada pelaksanaan pekerjaan LRT, ya, itu kan dipancang tuh, ya. Nah, apa yang terjadi pada jalan yang berada di sekitar pelaksanaan pekerjaan tersebut? Menggelembung-gelembung semua kan, ya. Jadi ada yang keriting lah jalannya, keritingnya nggak keriting sedikit tapi banyak ya. Nah, sehingga itu jadi catatan juga bahwa pekerjaan tersebut ya karena pancang itu lebih cepat ya, lebih cepat dan karena kita waktu itu juga ada batasan waktu ya, sehingga mungkin pada saat itu dipilihlah dominannya digunakan tiang pancang. Nggak, padahal kalau misalnya kita tidak dibatasi waktu yang sedemikian singkat, bor pile itu jauh lebih efektif ya. Jadi kalau bor pile akan lebih lama untuk menunggu setting dari konkretnya sendiri gitu ya. Jadi harus akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, konsekuensinya adalah kalau menggunakan tiang pancang tadi ya jalan yang berada di sekitar ini tadi juga harus diperbaiki lagi gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi bor pile tadi, yang kata Fitria tadi ya. Jadi kita bor terlebih dahulu, ya, kita bor terlebih dahulu. Setelah mencapai kedalaman yang disyaratkan, dituang konkretnya, ya, kemudian dimasukkan tulangan, ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kita bor dulu. Setelah ini dimasukkan setelah aman ya kita masukkan konkretnya. Kemudian yang satu lagi adalah Frankie pile ya. Frankie pile ini hampir sama dengan bor pile tadi ya. Jadi kita bolongi dulu ya, kita buat sumurnya dulu gitu ya. Kita buat sumurnya dulu. Jadi intinya adalah ada cetakannya ya, ada cetakannya. Kita masukkan
konkrit di sini, ya kita masukkan konkrit di sini, kemudian kita pukul, ya kita pukul, kemudian dia akan mengikuti malnya tadi ya, cetakannya tadi, terus ke bawah dipukul lagi, kemudian dituang lagi, ya dituang lagi sampai kedalaman tertentu, ya dituang lagi konkritnya, ya sampai yang ini tadi turun, ya kemudian dipukul lagi sampai dia akan membentuk seperti ini, ya. Jadi kurang lebih ada kombinasi ya, ada kombinasi antara bore pile tadi dengan penggunaan tancang tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan, Vincent. Bukan tulangan ya, tapi dia ada malnya. Ya, tidak ada tulangan, tapi mal dari sumuran tadi. Ya, ada malnya, ada semacam pipa, ya, semacam pipa untuk membentuk sumurnya sendiri gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang dasar pemindahan mekanis ya. Jadi intinya adalah ini beberapa Anda sudah dapatkan dalam mata kuliah mekanika tanah ya. Oke, ini ya. Tentu ini kalian harus sudah mengerti ya, harus sudah mengerti di mekanika tanah. Ya, berarti apa? Jadi di dalam tanah itu ada kandungan air ya, dan ada kandungan udara. Ini airnya bahasa Inggris ya, bukan air, bawahnya water pula gitu ya. Nah, jadi Anda harus pahami ini tadi, bahwa kita harus mencapai kandungan tanah yang seperti apa yang untuk kita bangun. Jadi kita tidak bisa yang banyak airnya ya, atau kita tidak masalah ada airnya, sehingga material yang kita pakai untuk bangunan ini tadi harus seperti apa gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami sebelum mengolah lahan ya, sebelum mengolah lahan untuk dibangun ya. Beda kalau mengolah lahan untuk kebun. Ya, kalau kebun ya bagus, ini banyak airnya atau seperti apa gitu ya, dan tidak boleh dengan kepadatan yang rendah. Ya, kalau kita harus dengan kepadatan yang tinggi. Karena kalau tidak padat nanti ya nggak bagus ya pondasi kita. Oke. Nah, ini adalah prinsip dari perubahan kondisi tanah. Ya, prinsip dari kondisi tanah yang akan kita olah. Yang sebelah kiri ini adalah bank condition atau kondisi asli. Ya, ini adalah kondisi asli. Jadi kalian perhatikan di sini titik-titik putih itu adalah rongga udara. Ya, adalah rongga udara. Jadi kalau bank condition ini adalah kondisi asli yang belum kita apa-apakan, belum diganggu. Ya. Nah, jadi kita gunakan ini untuk mau kita gali ya. Jadi kurang lebih kalau kita ukur ini mungkin volumenya 1 meter kubik ya, 1 meter kubik misalnya gitu ya. Nah, yang ini adalah B ya, B cubic meters, BCM kalau ini ya, bank cubic meters ya. Artinya kondisinya dalam kondisi asli. Nah, kemudian kita gali. Ya, kita gali nih yang 1 meter kubik tadi. Ya, 1 meter kubik tadi. Nah, setelah kita gali, ini jadi terganggu ya. Ini jadi terganggu. Sehingga
kondisinya tadi, kalau kita yang tadi bintik-bintik putihnya itu tadi seperti ini, ternyata pada saat kondisi sudah digali, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi lepas atau loose condition. Ya, loose condition. Jadi, kalau tadi ukuran kita adalah ini 1 meter kubik, ya 1 meter kubik. Pada saat dia kondisi lepas, ini jadi lebih besar daripada 1 meter kubik tadi. Karena kita ganggu, ya. Nah, dari gambar ini tadi kira-kira apa nih yang buat dia jadi lebih besar daripada kondisi aslinya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau sudah dikeruk itu kan artinya dia bergabung lagi, Bu, sama rongga udara itu, Bu. Jadi kan di dalam tanah itu rongga udaranya makin besar, Bu, ketumpuk. Oke, jadi bujar ya. Yang udaranya tadi terkungkung jadi lebih banyak ya. Jadi porinya jadi lebih banyak. Ya, jadi yang tadinya belum kita ganggu, kita tidak apa-apakan, kemudian kita ganggu, ya kita gali, sehingga jadi lebih besar volumenya. Ya, jadi sama seperti kalau kalian apa ya? Kalau kita pakai baju, kita ngepak baju ya di koper sebelum liburan, ya rapi gitu ya. Tapi disetrika dulu gitu ya. Begitu sudah dipakai, kok nggak muat lagi ini kopernya. Padahal belum ditambah yang lain-lain ya. Ya mungkin itu karena itu tadi ya, bajunya nggak dicuci, nggak disetrika, ada tambahan daki di situ gitu ya. Jadi kalau kita masukkan koper udah nggak fit lagi kopernya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu, sehingga dia sudah tidak dalam kondisi semula tadi gitu ya. Nah, kemudian ini ingat ya, jadi ini tadi bank condition, ya kondisi asli. Kalau yang ini adalah loose condition, ya. Jadi yang di bawah ini satuan lepasnya itu, satuan volume lepas itu adalah loose cubic meter (LCM) atau loose cubic yard, ya. LCY itu atau LCM itu, ya itu adalah volume lepasnya. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita itu harus dipadatkan material yang kita mau olah ini tadi, ya. Jadi segala kondisi itu harus kita padatkan terlebih dahulu, ya harus kita padatkan terlebih dahulu. Nah ini ya yang paling kanan, ya ini adalah compact, kondisi compact atau kondisi padat, ya kondisi padat. Nah beda lagi nih tadi ya, kalau tadi titik-titiknya banyak di kondisi yang asli, yang di sini jadi titik-titik putihnya jadi lebih sedikit. Ya, jadi kalau tadi kita kondisi aslinya 1 meter kubik, kemudian kondisi loose-nya jadi lebih dari 1. Nah, pada saat dikompak, dipadatkan, ini jadi lebih kecil dari 1. Ya, jadi kalau kita padatkan, yang rongga udara yang banyak tadi, jadi lebih sedikit di sini. Ya, nah jadi tergantung dengan jenis tanahnya. Ya, berapa besar perubahan kepadatan ini tadi dari awal atau bank, kemudian dia akan mengembang, ya, mengembang. Jadi ada memuainya, kemudian ada menyusutnya, ya, tergantung dengan jenis material ya. Nah, ini adalah ini, ya. Jadi ada faktor mengembang. Ini adalah load factornya, ada shrinkage, ya. Oke, tergantung jenis tanahnya ya. Oke, kemudian ini contohnya ya. Jadi ada kondisi awal ya, bank cubic meters, tanah kering ya, kemudian dia dipindahkan, maka berapa volume tersebut, volume tanah tersebut kalau kondisinya lepas ya, dan berapa volume tanahnya kalau dalam kondisi padat
ya, dengan shrinkage-nya di 10%, ya. Nah, artinya kalau yang seperti Ibu bilang tadi, kalau dari kondisi asli, kemudian di kondisi lepas, maka biasanya itu akan jadi lebih besar, ya, akan lebih besar daripada kondisi awal. Kemudian kalau sudah dipadatkan, dia akan menjadi lebih kecil, ya, lebih kecil. Oke, nah jadi dari tabel yang di depan tadi, ya, swing faktornya adalah 25%, ya. Maka kita masukkan rumus yang di depan tadi, ya, masukkan rumus sehingga volumenya jadi lebih besar dari 2000. Kalau ternyata lebih kecil, lihat kembali, ya, berarti ada yang keliru di situ. Jadi dari 2000 jadi 2500 kalau dia dalam kondisi loose atau lepas, ya. Kemudian kita hitung kalau dia dalam kondisi compact, kalau sudah dipadatkan, ya. Jadi kita kurangi 10%, kita kurangi dulu, ya, dari kemudian kita masukkan rumus, ya, sehingga kita dapatkan ya tadi kondisinya awal tadi adalah 2000 bank cubic meter, kemudian kalau kondisi padat ternyata kita dapatkan 1800 compacted, ya, compacted cubic meter. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, gampang ini mahnya. Oke, nah kemudian ini tadi yang Ibu katakan waktu siklus, ya. Waktu siklus itu adalah waktu yang diperlukan oleh alat, ya, untuk melakukan pekerjaan dalam satu siklus, ya, satu siklus. Jadi kita sebut sebagai cycle time atau waktu siklus, ya. Apa saja itu yang ada di dalam cycle time ini tadi? Yang pertama adalah waktu muat, ya, dia memuat material yang ada tadi masuk ke dalam bucketnya, ya, itu adalah loading time atau waktu muat, ya. Kemudian hauling time, ya, dia akan angkut, ya, ke mana gitu, ya, apakah dia akan mengangkutnya ke tempat timbunan, ya, atau ke truk misalnya. Kemudian dumping time, jadi berapa lama dia akan dibuang muatannya ini tadi, ya, pembongkarannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita gunakan dump truck, tentu akan jauh lebih cepat, ya, karena dia buang muatannya. Yang paling besar kan muatannya itu si dump truck, ya, dibandingkan dengan ekskavator atau yang lain, ya. Nah, beda dengan truk biasa, berarti dumping time-nya akan jadi lama. Sehingga apa? Yang akan membuat cycle time-nya lama kalau kita gunakan truk biasa adalah di dumping time. Loading time-nya juga, ya, loading time-nya juga. Kalau kita hanya gunakan ini, ya, eskavator misalnya bisa, ya. Tapi kalau dumping time itu harus kita gunakan alat bantu lainnya, baik itu manusia atau kita gunakan eskavator juga bisa gitu, ya. Tapi dia tidak otomatis membuang muatannya. Kemudian return time. Jadi setelah muatannya kita buang, ya, dibuang, kemudian dia butuh waktu untuk kembali ke tempat material yang harus dimuat lagi kalau masih ada gitu, ya. Jadi hauling time ini tadi dia ngangkut kemana, kemudian dia balik lagi, ya, balik lagi. Jadi semakin jauh jarak yang harus ditempuh, cycle time-nya juga akan semakin lama, ya. Kemudian satu lagi adalah spotting time, ya. Spotting time ini adalah waktu tunggu, ya. Jadi kalau misalnya dia tadi harus memuat balik lagi ke tempat tadi, kalau misalnya truk, ya, truk atau bulldozer, bukan bulldozer, loader tadi,
Ya, loader dia harus memuat muatannya. Ternyata ada loader yang lain, ada beberapa loader atau truk yang digunakan, maka harus ada waktu tunggu. Ya, oke, lanjutkan. Nah, kemudian efisiensi alat, ya, efisiensi alat. Efisiensi alat akan tergantung dari yang pertama adalah kemampuan operator. Ya, jadi operator itu sama ya, sama dengan tukang. Kita melihatnya ada dari keterampilannya. Di keterampilan itu dilihat dari mana? Dari pengalaman dan waktu terbangnya. Ya, dia sudah mengerjakan yang seperti apa, semakin berpengalaman, dia akan semakin bagus kerjanya dan semakin cepat ya mengerjakan pekerjaannya. Nah, intinya adalah ada kriteria keterampilan, ya keterampilan dari operator. Nah, jadi semakin terampil, ya semakin terampil, maka biasanya upahnya akan semakin mahal. Ya, upahnya akan semakin mahal. Semakin mahal, tetapi konsekuensinya adalah pekerjaannya cepat selesai. Ya, pekerjaannya cepat selesai. Jadi beda dengan operator yang baru belajar gitu ya, baru belajar. Jadi kalau misalnya eskavator dioperasikan oleh operator yang kemampuannya belum begitu baik, ya bisa jadi banyak yang salah mungkin darinya gitu ya. Ada banyak mungkin pekerjaan yang harus diperbaiki dari hasil yang tadi. Nah, itu adalah konsekuensinya. Dan upahnya juga lebih murah ya dibandingkan dengan operator yang sudah berpengalaman tadi. Jadi nanti akan ada grade-nya, ya ada grade-nya. Kalau dengan kemampuan operator yang baik, ya kemampuan sedang dan kemampuan yang buruk. Ya, jadi ada grade-nya nanti. Kemudian pemilihan dan pemeliharaan alat. Nah, jadi pada dasarnya alat berat ini juga ada beberapa yang bisa digunakan, gitu ya. Nah, jadi alat itu, misalnya, semua alat berat bisa berfungsi sebagai alat pemadat. Ya, semua alat berat itu bisa kita gunakan sebagai alat pemadat. Tetapi itu bukan fungsi utamanya. Ya, jadi kalau alat berat lewat di suatu jalan yang ini tadi, otomatis jalan itu akan jadi padat. Ya, karena apa? Alatnya berat. Nah, tapi dia bukan fungsi utamanya sebagai pemadat. Ya. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya, ya, alat itu akan efektif kalau kita gunakan sesuai fungsi. Ya. Jadi dan seperti yang saya katakan tadi, dia juga berfungsi sebagai alat angkut. Ya, alat berat itu juga sebagai alat angkut, tetapi tidak semuanya efektif kita gunakan sebagai alat angkut. Ya, jadi tergantung dengan pekerjaannya. Kita harus gunakan ini tadi ya dalam kriteria apa nih si alat ini tadi kita gunakan. Ya, fungsinya apa? Nah, kita pilih yang memang benar digunakan untuk pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian pemeliharaan alat. Alat yang dengan kondisi baik, ya, alat yang dengan kondisi baik terpelihara, maka dia akan lebih produktif dibanding dengan alat yang lain. Alat yang tidak dipelihara dengan baik. Ya. Jadi alat itu harus dalam kondisi yang baik pada saat dia mau digunakan. Ya, jadi ada nanti kita akan belajar biaya apa saja nih yang akan dikeluarkan di dalam kalau kita punya alat, ya, atau kita mengoperasikan alat. Kemudian perencanaan dan pengaturan letak alat.
Nah, jadi kalau kalian di lapangan, ya, kalau kalian di lapangan nanti Anda sekarang angkatan berapa kalian? 2020 ya? 2020 ya. 20. Nah, jadi nanti kan akan KP atau magang ya di proyek konstruksi gitu ya. Nah, jadi pada proyek konstruksi di lapangan ya, di lapangan itu akan Anda temui mungkin tidak hanya satu jenis alat berat. Ya, tidak hanya satu jenis alat berat. Sehingga harus kita atur. Ya, di lapangan itu harus diatur letak si alat ini tadi agar dia tidak mengganggu kinerja satu sama lain. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada mobile crane atau tower crane yang posisi atau letaknya tidak benar sehingga alat lain jadi nggak bisa kerja. Ya, nah jadi itu Anda bisa lihat kalau di lapangan. Ya, kemudian jumlahnya juga, ya jumlahnya juga. Jadi kalau jumlah alat itu akan kita hitung dulu ya, hitung dari produktivitas yang dihasilkan, volume pekerjaan kita ada berapa gitu ya. Nah, sehingga kita akan bisa menghitung berapa jumlah alat yang optimal untuk kita gunakan. Ya, jadi nggak boleh juga banyak-banyak, terlalu banyak alat, ya belum tentu jadi lebih cepat pekerjaannya. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian topografi, ya topografi. Topografi itu ya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita mau pakai alat apa. Ya, jadi kalau biasanya tadi dia ada kontur yang curam dan sebagainya ya, itu harus diperhatikan dulu. Jadi intinya kita itu sebelum menggunakan alat harus ada survei dulu. Ya, alat beratnya itu kan nggak enteng ya, bukan seperti sepeda kita bisa bawa kemudian oh nggak cocok tuker gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kita harus survei dulu ke lapangan sebelum kita memutuskan menggunakan alat yang bagaimana. Ya, jadi termasuk kita juga harus survei nih topografinya seperti apa. Ya, topografinya seperti apa. Kemudian jenis tanahnya bagaimana. Karena apa? Karena akan menentukan kita pakai alat yang pakai roda yang bagaimana. Ya, roda yang bagaimana? Apakah yang roller atau roda baja tadi atau cukup dengan roda ban karet. Nah, jadi survei orang sipil itu harus menyeluruh. Ya, jadi kondisinya yang bagaimana ini yang ada di lapangan gitu ya. Termasuk itu tadi volume pekerjaan. Nah, jadi volume pekerjaan ada tanah yang harus digali atau batu yang harus dipindahkan itu berapa banyak gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kapasitas alat yang akan kita pilih. Ya, kaitannya itu tadi ke biaya dan waktu. Ya, jadi kita harus ada perhitungannya. Kalau kita pakai alat ini, dia akan selesai berapa lama? Ya, dan jumlah alatnya. Ya, jumlah alatnya. Sehingga harus kita perhatikan karena apa? Hitungannya ke budget ya. Perhitungannya ke budget. Jadi jangan sampai kita banyak sekali menggunakan alat karena alat itu kan disewa atau beli. Ya, beli pun ya tetap akan ada bahan bakar yang harus dikeluarkan. Ya, operator alatnya juga akan berpengaruh gitu. Ya. Kemudian kondisi cuaca. Ya, jadi harus diperhatikan itu akan berpengaruh terhadap produktivitas dari alat ya dan operator juga. Jadi kalau misalnya ada banyak hujan atau mungkin salju gitu ya, atau ada debu halus dan sebagainya, itu adalah salah satu yang membuat pekerjaan menjadi terganggu produktivitasnya. Jadi harus dipersiapkan gitu ya. Dan metode pelaksanaan. Ya, jadi harus diketahui ini nanti pekerjaan alat ini bagaimana gitu ya.
Oke, nah ini tentang produktivitas ya. Jadi ini yang Ibu katakan tadi bahwa produktivitas itu akan berbanding terbalik dengan cycle time. Cycle time-nya itu adalah sebagai input ya. Kapasitasnya adalah sebagai output. Jadi semakin cycle time-nya kalau semakin panjang, produktivitasnya akan semakin kecil. Nah, ya, jadi ini akan ada rumusnya, jadi ada kapasitas, kemudian ada efisiensi tadi. Jadi efisiensi itu adalah berapa lama alat tersebut dipakai dalam 1 jam, ya. Oke. Kemudian jumlah alat, ya. Jumlah alat itu kita lihat dulu alat yang memiliki produktivitas terbesar. Jadi alat yang paling besar, ya, alat yang paling besar. Kemudian asumsikan alat tersebut kita gunakan satu gitu ya, kalau kita gunakan satu. Kemudian hitung jumlah alat jenis lainnya dengan selalu berpatokan pada alat dengan produktivitas terbesar. Jadi sehingga jumlah alat itu adalah dari produktivitas terbesar dari ini ya, semua yang paling besar, kemudian kita bagi dengan produktivitas alat satu. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan durasi pekerjaan. Ya, durasi pekerjaan dari volume pekerjaan yang ada gitu ya, volume pekerjaan yang ada. Nah, kemudian ini adalah gaya yang berpengaruh terhadap gerakan alat. Jadi yang pertama itu adalah tahanan grinding atau rolling resistance. Ya, rolling resistance ini adalah gaya gesek roda ya terhadap permukaan tanah. Ya, permukaan yang dilaluinya. Ya, permukaan yang dilalui. Jadi ini akan selalu ada. Ini akan selalu ada ya, baik dia ada di di permukaan yang datar maupun yang miring ya, yang miring. Berbeda-beda untuk setiap jenis permukaan. Ya, untuk ini ya. Jadi jenis permukaan dan rodanya ya, roda. Ya, jadi nanti tinggal kalian lihat saja ini berapa ya tahanan gelindingnya atau rolling resistance-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tahanan kelandaian atau grade resistance. Grade resistance ini akan muncul kalau dia ada di kelandaian yang bukan 0. Ya, kelandaian yang bukan 0. Jadi dia bisa dalam kondisi menanjak atau menurun. Ya, kalau dia menanjak, grade resistance-nya akan plus. Ya, akan positif. Kalau dia dalam kondisi menurun, ya, kondisi menurun, grade resistance-nya akan negatif. Ya, grade resistance-nya akan negatif. Nah, jadi ada yang harus diperhatikan kalau kita menghitung jarak tempuh ya, nanti akan ada di perhitungan produktivitas alat di 2 minggu mendatang ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi yang tadi ya, total resistance atau tahanan total itu adalah hasil penjumlahan dari rolling resistance dan grade resistance. Kenapa ini plus minus? Karena itu tadi, ada kemungkinan dia dalam kondisi menanjak atau menurun. Ya, jadi bisa dalam kondisi plus atau bisa dalam kondisi minus. Ya. Nah, jadi ini yang tadi contohnya ya. Alat berat beroda crawler bergerak pada permukaan tanah aspal kondisi baik dengan slope minus 2%. Ya, jadi kalau minus artinya dalam kondisi apa? Kalau minus tadi? Menurun. Kondisi menurun ya. Jadi berapa total resistance yang dialami alat tersebut? Jadi kalau kita lihat dari tabel yang sebelumnya ya, tanah aspal kondisi baik ya, tanah aspal kondisi baik. Nah, ini ya, kondisi aspal perkerasan ya, kondisi baik ya.
kondisi baik. Jadi kita bisa pakai yang ini ya. Ya, jadi di tanah. Jadi Anda lihat dulu ininya ya, tipe permukaannya yang bagaimana ya. Jadi 2 ya, sedangkan 0 ya dengan slope minus 2% ya. Jadi total resistannya adalah minus 2%. Ini nanti akan kita gunakan, jadi ada kurva yang akan kita gunakan nanti kalau kita menghitung produktivitas. Ya, sebentar. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini adalah alat berat, alat penggerak dari alat berat kita gitu ya. Jadi kalau dia dalam kondisi yang baik, tidak begitu banyak tidak berat kondisi medannya ya, maka kita cukup gunakan ban karet ya, atau permukaannya menurun dan datar yang tidak terlalu besar atau curam gitu ya. Kemudian dilihat lagi kalau cuacanya yang basah ya, lebih banyak hujan maksudnya, maka akan lebih efektif kalau kita menggunakan roda crawler ya, roda crawler. Jadi harus diperhatikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Materinya bisa di-download di ini ya. Sudah ngisi absen semua di e-learning? Sudah, Bu. Oke. Eh, Di saya nggak ada absennya, Bu. Hmm? Di learning saya nggak ada absennya. Waduh, Anda udah login belum? Udah ini belum? Sudah, Nggak Bu. tahu saya. Ah, sudah masuk? Sudah ini belum? Sudah join course-nya, Bu. Waduh, kenapa ya? Sama Bu, Bagas juga Bu. Nggak ada, udah ini nggak ya? Kok nggak ada? Nggak tahu saya kenapa itu. Kalau saya lihat itu belum dimasukin grup Bu. Grup kayak di partisipan gitu Bu. Loh, saya kan udah masukin ininya, grupnya masing-masing. Eh, Siapa? Bagas. Bentar, saya lihat dulu. Attendance. Bukan attendance. Bentar, di users. Eh, Bentar ya. Hmm, hmm, hmm. Lagi lambat ininya. Siapa tadi namanya tolong di WA aja siapa ketua kelasnya? Ininya lagi lambat e-learningnya. Siapa tadi? Yang ini? Gazi sama Bagas Bu. Bagas. Ya udah, kamu kelas cuma 1 kan ini kelasnya ya? Ya udah nanti ini saya ini kan. Saya catat dulu. Oke. Ada pertanyaan yang lain?
Oke, kalau tidak ada, Ibu kira cukup ya untuk hari ini. Bentar ya. Bu, izin Bu. Ya, Itu ada beberapa yang nggak bisa juga Bu. ya makanya tolong di WA aja namanya. Karena sekarang lagi lambat juga ini e-learningnya. Oke Bu. Ya, tolong di WA aja, nanti Ibu yang masukkan di grup. Ya. Kenapa nggak masuk grup ya? Padahal usersnya saya minta masuk itu sebagai grup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk hari ini ya. Kemarin Pak Halawi ngajar nggak? Ngajar ya? Ngajar. Dia udah atau belum materinya? Oh, oke oke. Ya sudah, berarti nanti minggu depan Ibu bisa ini untuk siang kalian aja mungkin ya, atau pagi. Kita pagi ya, pagi karena yang Indralaya sudah beda kalau offline ya. Nanti Ibu kabari lagi ya gimana, apakah jadi minggu depan kita offline atau bagaimana ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.